bermain bongkar pasang dan game petualangan. Mendapatkan undian untuk mengaku pada musuh bebuyutan dan tidak bisa mengelak. Aku memberanikan diri. Aku menyukaimu. Kupikir dia akan memaki. Aku gila. Tak disangka sudut bibirnya terangkat, ya kan? Mencium tubuhnya yang mungil. Berjinjit. Di bawah, leherku menempel di bibirku. Telingaku langsung berdenging separuh. Hanya mendengar detak jantungku yang berdebar kencang seperti genderang. Dalam keterkejutan yang tiba-tiba, aku kabur dari ruang karaoke. Namun dari belakang terdengar keluhannya, game macam apa ini harus mencium cowok yang paling dibenci. Aku dan Liu Ruyan saling pandang, ternyata semua orang tahu. Nie Yuan mulai menyalahpahamiku. Dia melaporkanku. Saudara sekelas sebelah kelas di SMA dulu menyembunyikan dariku. Setelah pacaran online ketemuan, ternyata ceweknya adalah teman sekelasku. Yang disebut pacaran online, sekali ketemu langsung hancur. Foto dan foto. Kamu memanjangkan kaki. Aku meniruskan wajah, tidak ada yang lebih sedikit dalam mengedit foto. Saat patah hati. Saudaraku sangat sedih. Pria kekar setinggi 180 cm menangis terseduh-seduh. Orang itu memarahinya. Kamu gendut seperti bola. Tidak berkaca dulu seperti apa dirimu. Badan saudaraku yang gemuk dan kurus ini apanya yang tidak bagus. Saudara sendiri tentu saja harus dilindungi. Tiba-tiba amarahku ikut naik. Siapa yang tidak punya mata begitu? Saudaraku. Sambil sesenggukan adalah Liu Ruyan. Siapa Liu Ruyan? Si kembang sekolah baru yang agak keren itu. Yang wajahnya memang cantik. Banyak cowok yang mengelilinginya. Oke. Aku sudah lama tidak suka dengan cewek yang menarik perhatian seperti ini. Lalu bergegas ke kelas dan menghentikan Liu Ruyan yang hendak pergi ke warung. Aku dengan sangat sabar mulai dari ketidakpahaman Gui Guzi. Tidak terikat pada watak saweng adalah batin seseorang. Hingga keindahan seseorang menurut Mayakovsky. Tidak ada di luar. Ingin memberitahunya dengan halus. Jangan melotot. Saudaraku punya keindahan batin. Dari ekspresinya yang terkejut terlihat. Penjelasanku cukup bagus. Dia dan aku dengan tinggi 186 cm dan 160 cm membentuk perbedaan tinggi badan. Dia mendongak menatapku saat berbicara. Sudut mulutnya terus tersenyum. Menunggu aku mengatakan sesuatu yang sombong. Baru kemudian dia berkata dengan tenang. Datanglah sebuah kalimat. Bodoh besar. Apakah kamu mencari orang yang salah? Bodoh besar kepalaku. Terdengar suara gemuruh petir. Tidak ada yang pernah memarahiku seperti ini. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa aku, Jibo Chang, diterima di sekolah menengah pertama putra dengan nilai tertinggi? Tepat pada saat ini, saudara datang berlari. Serat aku pergi, jangan bujuk aku. Aku marah. Aku tahu kamu tidak membujukku, lalu mengapa menyeretku? Kamu salah orang. Salah? Siapa yang berkencan online denganku? Itu teman semeja Liu Ruyan. Kenapa kamu tidak? Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal, aku dipenuhi garis-garis hitam. Aku belum selesai bicara. Kamu sudah lari. Apa-apaan ini salah? Bodoh besar, minta maaflah. Liu Ruyan melirikku dengan angkuh. Hubunganku dengan Liangnya terjalin sejak saat itu. Karena aku adalah ketua kelas. Aku memperhatikan Liu Ruyan, melihat setiap tindakannya yang melanggar disiplin kelas. Aku mencatatnya dalam benakku. Saat itu, nilai Liu Ruyan sedang-sedang saja. Sangat potensial. Untuk ditingkatkan, dia adalah target yang sangat diperhatikan oleh guru wali kelas. Setiap kali kembali dari kantor guru wali kelas, Liu Ruyan menatapku sambil menggertakkan gigi dan berkata, Baiklah. Jibo Chang, apakah kamu punya dendam padaku? Tidak ada dendam. Hanya mematuhi disiplin. Berkat aku, guru wali kelas mengawasinya lebih ketat. Mencuri waktu belajar malam untuk bermain game. Jangan pernah dia pikirkan. Saudara-saudarinya menggodanya. Si kutu buku Ji. Dia menjagamu begitu ketat.
Cara ini cukup menyentuh hati. Tidak mungkin. Kalian berdua punya sesuatu, ya? Mustahil. Aku dan Liu Ruyan berkata serentak. Hanya ada dia satu-satunya pria di dunia. Aku menjadi biarawati. Hanya ada dia satu-satunya wanita di dunia. Aku menjadi biksu. Kami seperti anak-anak TK. Saling merajuk. Hubungan tidak pernah mereda. Semester berikutnya, sekolah menjadi populer. Menulis surat cinta. Atas dorongan saudara. Aku juga menulis surat kepada teman sebangku Liu Ruyan, gadis berambut panjang yang tenang. Suka memakai rok putih. Saat itu aku berpikir bahwa aku seharusnya menyukai tipe gadis seperti ini. Bukan gadis seperti Liu Ruyan yang seksi seperti Mi Jiao. Entah bagaimana surat itu. Ternyata sampai ke tangan Liu Ruyan pada siang hari yang panas dan ramai. Liu Ruyan menatapku dengan alis terangkat. Wajah kecilnya memerah dengan sedikit ketidaksenangan di sudut mulutnya. Jari-jari ramping mencubit sudut amplop. Di mata bulatnya, cahaya redup berkedip. Perlahan mengangkat tangan kanannya. Guru, aku melaporkan si bodoh besar berkencan. Buktinya meyakinkan. Ada nama. Ada surat dan isinya. Suatu kehormatan bagiku untuk menjadi orang pertama di kelas kami yang dilaporkan berkencan. Guru menyuruhku pergi ke kantornya. Dengan sungguh-sungguh, berbicara denganku sepanjang sore. Saat keluar, Liu Ruyan mendengarkan di balik pintu dengan gembira. Dia menatapku dengan mata penuh senyum. Bagaimana? Orang tua itu bisa menghadapinya dengan kejam, kan? Aku memelototinya dengan tajam. Sejak itu kebencian kami semakin meningkat. Kemudian sialnya. Kami juga masuk ke universitas yang sama. Hubungan antar departemen jarang. Hanya karena sebuah rumor. Aku membuatnya marah lagi. Suatu hari saat makan siang di kantin. Teman sekamarku bertanya dengan heran. Dewi Departemen Periklanan sebelah, Liu Ruyan, adalah teman SMA MU. Ya. Kemana? Dia selalu membuat orang kesal seperti Dewi. Dia bertanya sambil mengangkat alis, apakah wajah polosnya cantik? Kamu tahu beberapa wanita setelah menghapus riasan seperti mengalami kerusakan wajah. Aku sangat tidak menyukainya. Sikap sembarangan seperti ini dalam membahas perempuan. Terutama tentang apa yang dikatakan tentang Liu Ruyan. Dia juga teman SMA aku tidak tahu. Jangan dibahas lagi. Akibatnya, kalimat ini ditafsirkan berlebihan. Kantin ramai dan banyak bicara. Rumor tumbuh dengan sendirinya. Kemudian menyebar. Menjadi Dewi jurusan periklanan. Setelah wajah polos. Sangat jelek sehingga teman-temannya pun tidak tahu siapa dia. Hari itu, Liu Ruyan menghentikanku dengan wajah gelap. Kamu kemana-mana mengatakan wajah polosku jelek. Wajah kecilnya mendekatiku. Matanya menunjukkan ekspresi bahwa hari ini kamu pasti mati. Aku terdiam sesaat. Dengan sungguh-sungguh menasihatinya. Lihatlah dirimu, kamu sangat sombong. Aduh. Teori penampilan Gui Guzi di SMA dulu sia-sia. Apa tujuan kita kuliah? Dia berkacak pinggang. Dengan ekspresi menontonku berakting. Aku dengan berani mengarang cerita. Adalah untuk merangkul samudera pengetahuan. Membaca secara luas, mengambil esensi, dan mengukirnya dengan kata-kata yang indah. Menyingkirkan biasa-biasa saja. Dan mencapai keunggulan dan kesempurnaan. Gosip kecil ini bukan apa-apa. Kamu setuju kan? Mataku menatapnya dengan sangat tulus. Tatapan ini membuatku sedikit terkejut. Dia mengenakan gaun putih hari ini. Padahal dia biasanya terbiasa mengenakan celana yang sederhana dan rapi. Hari ini, gaun panjang dipadukan dengan rambut panjang tergerai. Benar-benar menghantam wajah estetikaku. Gaun panjangnya anggun dan menawan. Kulitnya yang tidak menghitam karena latihan militer sangat halus. Sepasang mata almond yang cantik dan imut. Intinya, dia hari ini berwajah polos.
Tiba-tiba terlintas 4 kata di benakku. Terlahir dengan kecantikan alami, aku sudah tamat. Aku merasa diriku cabul. Jantungku berdebar agak cepat. Ada apa ini? Ji Bochang. Apakah aku cantik? Lihat baik-baik. Bagaimana penampilanku tanpa riasan? Dia selangkah demi selangkah mendekat. Mendekatkan wajahnya. Aku telah mengikuti berbagai debat besar dan kecil dan hampir tidak pernah kalah. Namun hari ini aku entah kenapa tidak bisa berkata apa-apa. Menggunakan. Melarikan diri dengan panik. 4 kata pun tidak berlebihan. Aku berbalik dan kembali ke asrama begitu sampai. Suara mengejek terdengar dari belakang. Benar-benar pandai berdebat. Itulah Liu Ruyan. Untungnya yang berbicara adalah teman sekamar Ito Cheng. Dia terbiasa menganggap dirinya tinggi. Sejak awal masuk kuliah, entah kenapa tidak menyukaiku. Ini ada hubungannya dengan Liu Ruyan. Nilai Liu Ruyan meningkat pesat di kelas 3 SMA. Nilai ujian masuk perguruan tinggi adalah yang tertinggi di fakultas mereka. Kepribadian yang ceria. Ditambah penampilan yang menarik perhatian sebagian besar siswa laki-laki sejak awal kuliah. Semua orang ingin berdesakan ke asramanya. Jangan salah paham. Hanya ingin berebut membantu Liu Ruyan membawa barang bawaannya. Salah satunya adalah Ito Cheng. Aku disuruh ikut. Kemudian asrama mereka saling memberi hadiah. Dan datang untuk membantu membersihkan asrama kami. Liu Ruyan melewati aku dan dengan rajin mengelap barang-barang Ito Cheng. Ekspresi bangga Ito Cheng terpancar di wajahnya. Aku merasa sedikit kesal. Tadi aku juga membantu Liu Ruyan membawa 2 koper besar. Dasar orang yang dibutakan oleh kecantikan, Bochang. Kenapa kamu punya gunting kuku berwarna merah muda? Benar-benar feminin. Aku melihat ekspresi Ito Cheng sedikit aneh. Aku berdeham. Itu milik Liu Ruyan, milik Ito Cheng. 1. Kamu mencibir. Salah. Dia berkacak pinggang. Bertanya padaku. Tempat tidurmu yang mana? Aku menunjuk dengan jari. Dia langsung melempar barang-barang Ito Cheng. Bergumam beberapa patah kata dengan gadis yang merapikan tempat tidurku. Dengan cepat mereka bertukar posisi. Liu Ruyan dengan sigap membantuku merapikan. Wajah Ito Jo perlahan menjadi dingin. Justru aku yang tidak tahan melihatnya. Mengisyaratkannya bahwa Liu Ruyan sedang memperhatikannya. Keponakan perempuan besar ini berkata dengan wajah dingin. Merokok terlalu banyak. Bibir membantunya? Apa urusanmu? Atau kau ingin gadis lain membantumu merapikan? Dasar hidung belang, Raja Laut Cabul. Kenapa aku malah dimarahi? Kau lihat ekspresiku yang ragu-ragu. Liu Ruyan. Terlalu banyak bicara. Dasar bodoh. Aku sudah membantumu begitu banyak. Tidak ada imbalan sama sekali? Punya hati nurani tidak? Kalau begitu aku akan makan dengan kesal. Dia malah makan dengan gembira. Aneh sekali. Setelah masuk universitas, hubungan kami sepertinya sedikit membaik. Namun tidak sampai bisa makan bersama dengan santai. Itu pertama kalinya aku makan berdua dengan Liu Ruyan. Entah kenapa kami malah masuk ke restoran hotpot, pelayan perempuan menyambut dengan antusias dan merekomendasikan menu paket. Matanya berbinar-binar sambil terus berbicara kepadaku. Liu Ruyan yang biasanya ramah kepada orang lain melirik. Pelayan? Lalu melirikku. Tiba-tiba mengerutkan kening dan memesan. Perlu yang mengobrol selama itu? Mau mulai dari zaman Pangu menciptakan langit dan bumi? Aku takut. Dia berkata kepada pelayan untuk memesan yang paling banyak dipesan orang, pelayan mengerti dan pergi, ketika pelayan menghidangkan. Dasar panci berminyak dan merah membara. Kami berdua tertegun. Tingkat kepedasan ini sedikit membuat kami mundur. Aku bertanya kepada pelayan perempuan. Apakah hotpot pedas ini yang aku pesan? Pelayan perempuan tidak menjawab. Mengambil menu dan menunjukkannya kepadaku. Kak, katamu ingin yang paling banyak dipesan orang. Diam-diam aku mengeluarkan menu. Setelah dilihat,
Menu paket pasangan sangat pedas. Dengan hadiah minuman es untuk pasangan. Di zaman sekarang, pemasaran restoran hotpot sangat unik ya? Ganti menu paket saja. Tidak bisa diganti. Diganti pun tetap sama saja. Koki kami bilang membuat kuah tidak pedas adalah penghinaan bagi profesinya. Berbudi pekerti baik. Dia mulia. Kuah yang saya pesan sendiri, dengan berlinang air mata harus saya habiskan. Tapi harus diakui. Rasanya tetap enak. Kami berdua kepedasan sampai terengah-engah. Sambil mencelup daging. Di restoran hotpot yang berasap ini terasa sangat harmonis. Sampai kuah hotpot semakin lama semakin pedas. Saya tersedak sepotong usus bebek karena pedasnya. Kemudian dia tersedak sepotong daging sapi wagyu karena pedasnya. Pelayan mencoba. Dan membawakan segelas besar cangkir pasangan. Satu cangkir dengan 2 sedotan. Udara dipenuhi dengan kata canggung. Ini menyuruh kami berdua menghisap jus dari satu gelas yang sama. Kami melihat keraguan di mata masing-masing. Dan rasa jijik, tidak adakah gelas lain? Saya memberi isyarat dengan mata agar gelasnya dipisah. Beberapa detik kemudian, pelayan langsung paham dan membawakan segelas. Tetap cangkir pasangan yang besar. Sorot matanya memancarkan kecerdasan. Seolah ingin dipuji. Berbeda dengan gelas sebelumnya. Gelas ini berbentuk hati, sedotannya. Ujung yang tidak ada jusnya masih menyatu. Ya ampun. Dari mana gelas aneh seperti ini dipesan? Sederhananya, cangkir ini penuh dengan kesan keintiman murahan. Lebih dalam dari gelas sebelumnya. Ya ampun. Liu Ruyan melihat ke arahku lalu melihat ke arah cangkir. Ekspresi jijiknya bertambah 2 kali lipat. Aduh sakitnya. Tolong bawakan 2 gelas jus terpisah. Hari ini banyak pelanggan. Kira-kira harus menunggu 35 menit lagi. Apakah tidak apa-apa? Dipetik langsung dari pohon buah? Lama sekali. Bercanda ya? 35 menit lagi. Sayur hunghuci sudah dingin. Tidak bisa. Mulutku tidak bisa menunggu lagi. Sudah mati rasa karena pedas. Kalau begitu bawakan saja 2 minuman apa saja. Hari ini banyak pelanggan, semua minuman sudah habis terjual. Lalu apa yang bisa kalian minum? Apa gelas ini tidak bisa diminum? Pelayan itu sedikit bingung. Tidak bisa kenapa? Karena kami bukan pasangan. Bukan pasangan kenapa memesan paket pasangan? Pelayan wanita itu semakin bingung. Hatiku menjadi tidak tenang. Makan hotpot apa? Pesan paket pasangan apa? Mencelakakan orang. Begitu rasa pedas datang, tidak ada yang bisa dikendalikan. Pandangan kami tanpa sengaja tertuju ke meja. Satu-satunya senjata ampuh penghilang pedas. Gelas minuman es pasangan yang aneh itu. Siapa cepat dia dapat? Hasil akhirnya adalah kami berdua berhasil merebutnya. Lega sesaat. Setelah minum malah menyesal. Aku dan musuh bebuyutanku makan bersama saja sudah membingungkan. Masih minum jus dari gelas pasangan, bermain-main dengan. Masih dengan tidak tahu malu berkata. Kamu ingin minum dari gelas pasangan denganku? Katakan saja dari awal. Kenapa repot-repot begini? Hampir saja membuatku mati kepedasan. Aduh. Tidak mungkin. Kamu sengaja memesan yang sepedas ini ya? Penuh dengan niat tersembunyi. Kamu sebagai perempuan jangan selalu mengucapkan, Laozi, Laozi, dengan mudah. Hampir saja membuatku mati kepedasan. Setelah makan malam itu, aku kembali ke asrama. Aku tersenyum menyapa Itojo. Tapi dia malah memberiku punggung angkuhnya dan tidur. Xiao Yu, teman sekamarku, memberiku informasi. Itojo adalah anak orang kaya. Jadi tidak punya kesadaran hidup berkelompok. Sederhananya, tingkat partisipasinya rendah. Misalnya, tidak pernah membersihkan asrama sendiri. Kebersihan umum. Juga tidak mengambil air panas sendiri. Apalagi mengambil makanan pesan antar dan paket sendiri. Entah dibantu oleh gadis yang menyukainya. Atau oleh teman sekamar.
Tentu saja. Anak orang kaya juga lebih menyukai kebebasan. Ketika dia ingin istirahat, tidak peduli jam berapa, kami harus tenang seperti tikus. Saat dia tidak ingin tidur, dia bisa bermain game sepanjang malam. Dan bahkan jika dia merasakan amarah, dia tidak berani selain hanya berguling-guling di tempat tidur seperti menggoreng cerepes. Berbolak-balik. Beberapa kali aku terbangun oleh suara keyboard Ito Cheng yang berisik. Setelah terbangun, aku juga tidak menganggur menonton. Dengan tenang membacakan berita untuk Xiao Yu. Pada dasarnya berterima kasih kepada teman sekamar karena tidak membunuhku dulu. Setelah kejadian seperti itu, asrama menjadi jauh lebih tenang. Xiao Yu mengirimiku pesan WeChat mengatakan, "Kakak keren." Sejak saat itu, hubungan kami dengan Xiao Yu menjadi luar biasa. Hampir setiap asrama memiliki stasiun informasi gosip. Kepala stasiun, Xiao Yu, mengatakan Ito Cheng sedang mengejar teman SMA MU. Liu Ruyan sangat menonjol sehingga bahkan dosen pun berpikir mereka pasangan yang serasi. Aku tertawa kecil. Bukankah mereka serigala dan macan tutul? Xiao Yu berkata. Ito Cheng sangat memusuhimu. Mungkin karena satu-satunya pria yang dilirik Liu Ruyan hanyalah kamu. Aku tersenyum. Kami hanya teman SMA. Beberapa kesedihan yang tak terucapkan terkubur di dalam hati. Siapa sangka Ito Cheng mendengar cibiran angku itu. Jangan sudah dapat keuntungan masih berpura-pura. Benar-benar seperti teh hijau pria. Dia berhenti sejenak. Dan berkata. Tadi pagi masih tarik-menarik di bawah. Maaf. Adu mulut. Kakak. Aku biasanya jarang mengatakan. Itu disebut interaksi manis. Aku bahkan belum pernah memegang tangan seseorang. Interaksi manis. Tidak malu? Berbalik dan ingin pergi. Di zaman sekarang ini, orang yang kehilangan muka biasanya bertengkar. Wajahku tidak berharga, tapi mulutku lancang. Apakah berguling-guling seperti cerepes dihitung? Tapi aku tidak berani menunjukkannya padamu karena takut kamu terkena serangan jantung. Tanpa diduga, itu menjadi kenyataan. Pada malam itu, Ito Teng benar-benar menonton siaran langsung ciuman. Malam itu adalah reuni teman sekelas kota kami. Jiu HR menyarankan untuk bermain game petualangan membuka kotak buta. Sialnya, aku terpilih untuk menyatakan cinta pada musuh bebuyutan. Sekelompok siswa yang suka ikut campur menyemangati saya untuk membuka pintu ruang pribadi sebelah. Liu Ruyan duduk di tengah. Wajahnya sedikit merah. Gelas di atas meja sudah kosong. Semua yang hadir adalah perempuan. Kecuali pertemuan mahasiswa satu kota Ito Cheng di sebelah Liu Ruyan. Kenapa dia membuatku mendekati Liu Ruyan dengan susah payah? Aku menyukaimu. Kupikir dia akan memarahi. Aku gila? Tanpa diduga sudut bibirnya terangkat, ya? Mencium tubuhnya yang mungil. Berjinjit di lantai bawah. Leherku menempel di bibirku. Ito Cheng di sampingnya berwajah hitam seperti dasar panci. Telingaku langsung berdenging sebagian. Hanya mendengar suara detak jantungku seperti genderang yang bergemuruh. Di bawah keterkejutan yang tak terduga. Aku melarikan diri dari ruang pribadi yang belum tertutup. Dari celah pintu terdengar keluhannya yang renyah. Game macam apa ini yang harus mencium pria yang paling dibenci? Astaga. Ternyata ruang pribadi mereka juga memainkan game kotak buta. Lou Xiaoyu dengan santai bercanda. Kau dan Liu Ruyan adalah musuh bebuyutan yang saling mencintai. Aku juga sudah memikirkannya dengan serius. Dia membantuku membereskan barang-barang. Minum cangkir pasangan bersamaku. Memberiku ucapan selamat ulang tahun tepat waktu selama beberapa tahun berturut-turut. Meskipun kami selalu bertengkar saat bertemu. Tapi kupikir dia pasti berbeda terhadapku. Begitu benih emosi bergerak. Pikiran dengan cepat berakar di keluarga. Bahkan jika itu hanya bermain game. Aku juga tidak pernah menyatakan cinta. Kalimat aku menyukainya. Pada akhirnya mengandung sedikit ketulusan yang tak berani diucapkan. Dia menciumku adalah sesuatu yang tidak kuduga. Ini adalah ciuman pertamaku.
Kehormatan seorang pria juga adalah kehormatan, kan? Tapi dia hanya bermain game dengan serius. Semakin kupikirkan, semakin aku emosi. Ingin bergegas menghampirinya, memberitahunya untuk menjaga mulutnya dengan baik di masa depan. Jangan mencium sembarangan tanpa alasan. Mengganggu hati remaja yang polos. Aku beralasan pergi ke toilet. Berjalan menuju ruang pribadinya. Jangan sisa hidup. Terdengar lagi dari celah pintu. Kak Liu sangat bersemangat tadi. Tidak mungkin dia benar-benar jatuh cinta, kan? Mendengar ini, wajahku terasa panas lagi. Aku melihat Liu Ruyan bersandar malas di kursi. Jarinya mengetuk meja dengan santai untuk waktu yang lama. Dia Shen tersenyum. Hanya mematuhi aturan permainan. Hanya mematuhi aturan permainan. Mendengar itu secara langsung, hatiku langsung terasa dingin. Mungkin itu ciuman pertama. Suara tenang Liu Ruyan terdengar. Tentu saja bukan ciuman pertama, dengan siapa dia berciuman. Kapan dia punya pacar? Kenapa aku tidak tahu dia punya pacar? Masih berciuman? Cih. Wanita brengsek itu tiba-tiba kehilangan keberanian untuk mendobrak pintu. Saat pergi, aku melihat Ito Jo dan Liu Ruyan berbisik-bisik. Aku mengakui bahwa hatiku sedikit asam. Pria tampan dan wanita cantik tetap enak dipandang. Kulit Ito Jo lumayan. Hanya sedikit lebih buruk dariku. Mungkin itu tipe yang disukai Liu Ruyan. Wanita brengsek ini sudah berciuman dengan orang lain. Masih berciuman? Sekarang aku juga bercanda dengan pria lain. Aku merasa seluruh tubuhku tidak enak badan. Hatiku terasa sakit dan penuh sesak, bertahun-tahun masa muda sia-sia. Saat kembali ke ruang pribadi, aku menerima pesan WeChat darinya setelah selesai. Menungguku atau tidak, aku sangat marah. Aku mengakui aku kekanak-kanakan. Sangat marah hingga menghapus WeChat-nya. Menambahkannya kembali atau tidak. Nanti saja. Setelah pertemuan, aku menerima telepon dari Liu Ruyan. Nadanya tidak terlalu ramah. Di mana kamu? Kenapa memblokirku di mobil? Aku melalui layar ponsel. Bisa membayangkan kemarahannya saat ini, Liu Ruyan. Orang ini biasanya sangat santai padaku. Begitu dia memasang wajah dingin. Dia memiliki aura yang mengintimidasi tanpa marah. Aku menyerah. Dan sedikit takut. Dia berkata, "Sudahlah. Pria baik tidak berkelahi dengan wanita. Hanya ingin mengatakan tidak menjanjikan. Kalau begitu tambahkan kembali dulu." Begitu seorang pria mengirimkan ke kamar Liu Ruyan. "Saya sudah memutuskan." Liu Ruyan menjawab dengan suara rendah. Aku familiar dengan suara ini. Itu adalah Ito Makoto. Hatiku langsung tenggelam ke dasar. Liu Ruyan bermain cukup liar. Minum. Bermain permainan berciuman dengan seorang pria. Setelah selesai, pergi berkencan dengan pria lain. Ingin memblokir? Ya blokir saja. Apa perlu memilih hari? Aku membentaknya. Menutup telepon dan menelepon lagi, aku menolak. Benar-benar marah. Kembalikan ciuman pertamaku. Kesucianku. Setelah kembali ke asrama, aku mencari Shinru untuk curhat. Anggap saja hari ini aku sangat tidak senang karena Liu Ruyan, wanita sampah ini, menyakiti hatiku. Untuk membuktikan bahwa aku sangat sedih, aku menghabiskan sebotol anggur di mejanya. Sudut bibir Xiaoyu berkedut. Itu tahun 82. Kenapa tahun 82 Lafite? Dengan ekspresi enggan. Bukan? Itu Coca-Cola tahun 82 yang digunakan untuk eksperimen. Aku pergi, tahun 82 ini benar-benar boros. Aku memeluk toilet dan muntah. Xiaoyu menganalisis dengan kaget. Apakah kamu mengatakan Liu Ruyan punya pacar? Kemudian menciummu secara paksa. Malam ini juga akan pergi berkencan dengan Ito Makoto. Apakah itu yang aku katakan? Alis Liu Ruyan terangkat. Setelah menjadi raja di antara 3 lautan yang tebal. Xiaoyu.
Mata Xiaoyu langsung berbinar. Seperti yang kuduga, aku tidak kecewa. Fokusnya sangat berbeda. Tidakkah menurutmu kamu harus menghiburku saat ini? Untuk membuktikan bahwa hasratnya padaku tidak palsu. Dia memberiku petunjuk yang jelas. Kamu peduli pada Liu Ruyan. Itu berarti kamu jarang melihat wanita cantik. Pola pikirmu belum terbuka. Saya berpikir selama 2 detik. Dan merasa apa yang dia katakan ada benarnya. Ucapan bajingan itu kasar tapi jujur. Tidak bisa menyerahkan seluruh hutan hanya karena satu pohon. Intinya di mana hutannya? Sambil muntah, saya dengan rendah hati mendengarkan omong kosongnya. Bukan dari hati. Mendengarkan nasihatnya. Mata kuliah pilihan baru yang dibuka di sekolah kami. Pergilah dan ambil. Pasti ada hasilnya mata kuliah apa? Khasiat dan praktik cabai. Ini adalah pintu masuk untuk membuka pola pikir. Kamu ingin aku bertani? Xiaoyu memutar matanya ke arahku dan berbicara omong kosong. Jangan lihat mata kuliah pilihan ini. Namanya seperti bertani. Sebenarnya sangat mendalam. Membawamu menikmati khasiat berbagai jenis cabai di dalam dan luar negeri. Penanaman. Kuasai teknologi kustomisasi cabai dalam negeri. Bukankah ini masih bertani? Aku berjongkok dan mendengarkan untuk waktu yang lama. Benar-benar tidak tahan. Xiaoyu, aku tidak ingin menanam cabai. Aku memintamu untuk menanam cabai. Aku memintamu untuk mencari wanita dan mendengarkan. Apakah ini cara gadis suci kita berbicara? Mendengar Xiaoyu memutar matanya ke arahku. Dan terus memutar matanya, ini benar-benar kejam. Tahukah kamu? Peserta didik membludak. Kebanyakan datang untuk asisten kecil Profesor Xiaoyu. Aku malu karena aku tahu semua gosipnya dengan jelas. Mengatakan bahwa asisten kecil itu sangat baik. Informasi itu diperoleh dari jalan gosip. Kakek dari pihak ibu asisten kecil adalah pakar cabai. Menjalankan perusahaan produk cabai multinasional. Asisten kecil tumbuh di kebun cabai dan sangat ahli dalam teknologi penanaman cabai. Profesor mengundangnya untuk membantu basis praktik sukarela. Yang merupakan kebun penanaman keluarga mereka. Intinya adalah aku sudah bertanya tentang asisten kecil dengan sangat teliti. Dia lajang dan penurut, ternyata dia adalah putri cabai. Bukankah dia sangat cocok dengan bihun keluargaku? Berbicara tentang bihun. Aku jadi teringat ibuku. Ayahku meninggal lebih awal. Ibuku adalah wanita karir. Yang memulai bisnis bihun. Benar-benar kampungan. Bu, aku juga benar-benar sakit. Saat awal sekolah. Karena takut aku tidak terbiasa jauh dari rumah. Sering menyetir ratusan kilometer untuk menemuiku. Kalung emas besar yang berkilauan di leher ibuku. Tapi Mercedes-Benz miliknya yang berkilauan sering menyilaukan mata. Karena aku biasanya rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Teman-teman sekelas hampir mengira aku dipelihara oleh wanita kaya. Aku sudah protes. Bu, jangan seperti ini. Nanti orang mengira aku anak mami. Baru ibuku berhenti. Tidak datang ke Liu Ruyan. Sesekali juga melihat ibuku di depan gerbang sekolah. Saat itu ada sesuatu di matanya yang tidak ku mengerti. Mungkin dia pikir aku laki-laki sembarangan. Jadi bisa seenaknya bermain game. Aku tidak mau memikirkan wanita sampah ini lagi. Aku akan membuka dunia baru. Omong-omong, mendapatkan kredit juga bisa melihat wanita cantik. Ini benar-benar hal yang menguntungkan. Xiaoyu seperti mendapatkan biaya perantara properti. Dengan antusias mendesakku untuk mendaftar. Juga memberiku gambaran tentang adegan kumpulan film. Jika kamu mengikuti 10 mata kuliah. Di basis penanaman cabai. Langit biru awan putih dengan aroma cabai. Kamu dan asisten Nona berbagi buah. Cabai. Kamu satu gigitan, aku satu gigitan. Kita berjalan bersama. Kedengarannya benar-benar menjijikan. Xiaoyu memarahiku. Jangan tidak tahu diri. Esensi cinta itu semua menjijikan. Selama diri sendiri tidak jijik.
Yang jijik itu orang lain. Lihatlah pasangan-pasangan yang bermesraan di kampus. Peduli apa dengan hidup matinya para jomblo? Kata-kata ini sangat klasik. Xiaoyu menuangkan sup ayam cinta yang kental ini dengan baik. Mengenal Putri Cabai. Aku tidak akan rugi. Aku dengan bersemangat menariknya untuk mendaftar bersama. Tapi dia memberitahuku. Dia baru saja mendapatkan pacar baru hari ini. Ternyata, kebahagiaan dan kesedihan manusia tidaklah sama. Hari pertama kelas pilihan. Saya sangat menantikan untuk tiba di kelas 10 menit lebih awal. Menemukan kelas sudah penuh sesak dengan kebanyakan laki-laki. Masing-masing berpakaian mencolok seperti audisi model pria. Aku melirik diriku sendiri yang sedikit lebih sederhana. Untungnya wajahku masih lumayan. Apakah mengejar gadis sekarang begitu kompetitif? Aku menemukan tempat yang bagus di barisan depan. Duduk. Siapa cepat dia dapat? Aku tidak mengerti mengapa mereka duduk begitu jauh. Teman di sebelahku memberitahuku. Asisten kecil akan datang untuk melakukan absensi sebelum kelas. Aku bertanya padanya apakah asistennya cantik? Sangat cantik, teman itu mengangguk dengan antusias. Liu Ruyan dari jurusan periklanan. Apakah kamu mengenalnya? Kenal? Mata teman itu sedikit bingung. Apakah ada yang lebih cantik darinya? Tidak tahu. Kebingungan di mata teman itu berlipat ganda. Haruskah aku tahu? Ketika seorang wanita kecil anggun berpakaian putih dan rok hitam memasuki kelas. Aku benar-benar tahu mengapa dunia Liu Ruyan begitu kecil seperti cabai kecil dan kasim kecil. Dia datang untuk melakukan peran sebagai guru periklanan dengan susah payah. Ini tidak ilmiah. Dia berdiri di podium. Kacamatanya melayang. Dan dia memiliki aura seorang guru. Roda berputar. Dulu dia selalu tinggi di atas sana. Sekarang giliranku untuk memanggil namanya. Aku duduk di barisan depan, pria tinggi lebih dari 180 cm. Sulit untuk tidak menonjol. Aku gegabah. Dia dengan tenang menyapu pandangannya ke seluruh kelas. Mulai membacakan nama-nama dari daftar absensi. Apa yang harus datang akan tetap datang. Ketika dia membaca namaku, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Berpura-pura tidak mengenalku sama sekali. Sejujurnya, aku juga tidak ingin terlalu akrab sekarang. Jika mungkin, aku bahkan tidak ingin masuk kelas. Melihatnya, aku merasa kesal. Setelah selesai absensi, dia menaruh kode QR WeChat di layar. Siswa baru, tolong ikuti saya. Sekelompok teman mengeluarkan ponsel mereka. Dengan gembira memindai. Setidaknya, aku sedikit tidak nyaman. Liu Ruyan melirikku. Dan berdehem. Ambil 5 kelas pilihan. Harus menulis 6.000 kata. Kirim pekerjaan rumah ke WeChat saya. Apa yang akan terjadi jika tidak dikirim? Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak ada apa-apa. Hanya tidak dapat kredit. Liu Ruyan. Dia tersenyum. Tetapi teman yang sama seperti tadi berkata kepadaku dengan suara yang ditinggalkan. Tambahkan dia. Saudaraku, kita datang ke kelas. Keuntungan terbesar adalah menambahkan WeChat Liu Ruyan. Aku benar-benar tidak menginginkan keuntungan ini. Saudaraku. Aku datang ke kelas karena aku menghapus WeChat-nya. Temanku menatapku dan tersenyum. Aku gila? Aku merenung sejenak. Sekarang tambahkan dia lagi. Tampaknya aku tidak punya tulang punggung. Aku lebih baik mati daripada dipermalukan. Menambahkan WeChat-nya sama dengan 250. Kemudian aku tetap menambahkannya. Menurutku pribadi, tulang punggung tidak berharga di depan kredit. Seorang pria besar bisa membungkuk dan meregang. Bagaimana menurut kalian? Profesor adalah seorang lelaki tua yang ramah. Dengan wajah merah berseri, dia terlihat seperti cabai. Makan terlalu banyak, dia terlihat sangat profesional. Liu Ruyan duduk di sampingku di kelas ini. Aku benar-benar ingin berterima kasih padanya. Karena profesor memanggilku tidak kurang dari 8 kali. Wajah pria di sebelah Xiao He menjadi hitam seperti vinil.
Pria vinil di sebelah Xiaohi, pria vinil. Coba jawab pertanyaan ini. Setiap kali Profesor Hitam memanggilku, aku melirik Liu Ruyan di sudut mataku. Dia menahan tawa, tertawa sampai mati saja. Lebih buruk lagi, dia berbalik dan berbisik. Napas hangat mengalir melewati telingaku. Warna kulitmu hari ini memang seperti lada hitam. Akhirnya fajar istirahat kelas tiba. Profesor di kelas ini menatapku. Seperti melihat mesin penjawab soal. Untungnya, persediaan pengetahuanku cukup untuk mengatasi segalanya. Lagi pula, gelar juara juga bukan didapatkan dengan cuma-cuma. Sorot mata Liu Ruyan padaku ada sedikit kekaguman dan penghargaan. Bro, sekarang aku akan menjadi orang yang tak bisa kau jangkau. Terakhir, Profesor berkata dengan penuh makna. Berbicara tentang ajaran hitam. Semangat di kelas cukup bagus. Wajah tampan jangan terlalu jelek. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mengejar gadis, terpecahkan sudah kasusnya. Profesor mengira motivasiku tidak murni. Ingin mendekati Liu Ruyan. Profesor adalah profesor konservatif yang paling benci menggunakan nama kelas untuk membicarakan asistennya. Tidak heran posisi bagus ini tidak ada yang memilih tadi. Ternyata persis di sebelah kursi khusus asisten. Profesor Cabai menyuruh Liu Ruyan untuk mengulang poin-poin penting sebelum kelas berakhir. Aku melihatnya dari Profesor Longxi di luar negeri hingga 2 batang emas di dalam negeri. Dengan penjelasan yang mudah dipahami. Berbicara dengan lancar. Gerakan yang anggun dan percaya diri. Ini adalah sisi dirinya yang belum pernah kulihat. Sayang sekali. Bermuka dua. Terbayang dia dan Ito Cheng. Mulutku terasa pahit dan hatiku juga. Setelah kelas, Liu Ruyan menghentikanku. Kenapa aku memblokirnya? Aku juga tidak mengangkat telepon. Aku mendongak ke langit-langit. Tidak melihatnya sama sekali. Apakah kau 10 juta kenapa? Jika kau tidak mengatakannya hari ini, jangan harap bisa pergi. Tidak ingin mengganggu kau berkencan dengan orang lain. Tak tertahankan berteriak. Dan merasa sedikit canggung. Seperti cemburu padaku. Dia tertegun sejenak. Tiba-tiba tersenyum cerah. Kau mendengar perkataan Ito Cheng. Aku diam tak bersuara. Dia menjelaskan bahwa hari itu salah satu teman masa kecilku mabuk. Dia tinggal di kamar sebelah, jangan bodoh. Keluarga Ito Cheng memiliki bisnis perhotelan di kota ini. Dia membantu memesan kamar. Hanya memberitahuku. Oh begitu ya? Awan gelap di hati tiba-tiba menghilang. Sinar matahari masuk kembali. Apa yang ada di pikiranmu? Bukankah Itoo Makoto pulang malam itu? Ada. Saya merenungkan tentang Itoo Makoto. Dia tiba 1 jam setelah saya pulang. Lalu, kenapa otakmu seperti lubang hitam? Besar? Kupikir mungkin dia tidak bisa. Liu Ruyan tiba-tiba tertawa, Ji Bocheng. Kamu menyetir. Kamu bilang Itoo Makoto tidak bisa. Hanya kamu yang bisa. Harga diri pria tidak boleh hilang. Harus. Mau coba? Liu Ruyan jarang tersipu. Kamu hantu berbalik dan pergi. Berjalan cepat 2 langkah lalu kembali. Dengan ekspresi serius dia berkata padaku. Bochang Itoo Makoto bukan tipeku. Mengerti? Lalu tipe apa yang kamu suka? Liu Ruyan. Kali ini benar-benar mengabaikanku. Pergi tanpa menoleh. Dengan ekspresi seperti aku orang bodoh. Wanita. Benar-benar makhluk yang sulit dimengerti. Di malam hari Xiao Yu bertanya padaku. Apakah asistennya cantik? Aku menggertakkan gigi geraham belakangku. Cantik? Ternyata Liu Ruyan sendiri yang bertanya, Xiao Yu. Dengan ekspresi seperti tidak bisa menelan telur rebus utuh. Untuk menebus hatiku yang terluka lagi. Xiao Yu dengan gagah berani mengajakku berkencan. Makan sate di restoran barbecue. Tapi dia punya kebiasaan yang sangat pelit. Dia memaksaku untuk memposting di lingkaran pertemanan. Mengumpulkan suka untuk iklan kecil untuk mendapatkan kupon diskon.
Melihat teks wajib dari pemilik untuk mendapatkan cinta. Bir. Barbecue. Udang karang. Perapian. Musik, kamu, aku, dia, ubah teks jadi norak. Noraknya tidak menghalangi makanannya yang enak. Lupa menyembunyikan. Ibuku tidak sampai 2 menit. Telepon wanita tua itu masuk. Nak. Siapa yang kamu ajak kencan malam-malam begini? Cepat hapus. Bu. Besok aku ulang tahun. Kamu tetap harus merayakan ulang tahunmu dulu baru boleh pacaran. Ibuku tidak mengizinkanku pacaran terlalu dini. Harus setelah usia 20 tahun. Nak. Anak laki-laki itu lambat dewasa. Ketika kamu berada di usia di mana kamu memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang emosi. Berkencan adalah bentuk rasa hormat kepada gadis itu. Aku menjelaskannya padanya. Nama tokonya adalah Ayo Berkencan. Ibuku baru diam. Akhirnya setelah menghadapi ibuku, aku duduk di kursi. Ada sesuatu yang sedikit aneh. Aku melihat langit berbintang di atas kepalaku. Kemana atap di atas kepalaku tadi? Xiaoyu berkata dengan gembira. Pintar kan aku? Ternyata tenda juga merupakan item berbayar. Aku menyuruh bos untuk mencabutnya. Hemat 20 yuan. Bisa pesan beberapa tusuk bakso lagi. Sudut mulutku berkedut. Xiaoyu si pelit ini. Panggangan juga bayar. Untungnya dia tidak mencabut panggangan juga. Aku takut dia memberiku makanan mentah. Tidak ada tenda juga tidak apa-apa. Angin alami berhembus sejuk. Minum Shapee. Makan sate. Bulan di atas kepala, mandi cahaya bulan. Bulan terasa nyaman. Meneguk bir. Aku memberitahunya. Salah paham dengan Liu Ruyan. Dia orang baik-baik. Tidak berhubungan badan dan menginap di hotel dengan orang lain. Xiaoyu menggigit sate. Berbicara tidak jelas. Lauji. Menurutku Liu Ruyan menyukaimu. Maaf. Perasaanmu tidak akurat. Aku sudah menyatakan perasaanku pada Lauji saat SMA. Kamu tidak jelek. Belajar dengan baik. Karakter yang baik. Pandangan yang benar. Liu Ruyan. Tidak mungkin dia tidak menyukaimu. Arus hangat melonjak dari hatiku. Xiaoyu akhirnya mengatakan sesuatu yang masuk akal. Tapi Lauji, kamu benar-benar bertele-tele. Jika kamu tidak bergerak. Liu Ruyan benar-benar pergi. Aku tersenyum. Pernah mencoba. Pernah gagal. Setiap kali aku merasa dia sepertinya sedikit menyukaiku. Ketika kita bisa berkembang ke arah cinta. Dia selalu bisa membuat emosiku berubah dari antusias menjadi biasa saja. Membuatku merasa aku salah paham. Jika kamu menyukai seseorang, mengapa rela berteman? Ini adalah hal yang tidak menyenangkan. Teman tidak rela, bukan kekasih. Jadi aku lebih suka mempertahankan hubungan ketiga dengan Liu Ruyan. Saling bermusuhan. Mendongak dan melihat langit yang bertabur bintang. Bulan hari itu sama terangnya dengan malam ini. Semester kedua kelas 2 SMA. Untuk mengejar penghargaan kompetisi matematika. Aku setiap hari mengerjakan soal gila-gilaan di kelas malam. Hari itu semua orang sudah pergi. Aku masih belum menyelesaikan satu set soal. Bertarung sampai mati dengan sel-sel otak. Ketika aku mendongak. Hanya aku yang tersisa di kelas. Biasanya Liu Ruyan akan pergi tepat waktu. Pada dasarnya pergi ketika aku mengemasi tas. Seolah takut jalan bersamaku. Hari ini anehnya dia juga tidak terlihat. Tiba-tiba lampu berkedip beberapa kali lalu benar-benar padam. Hal yang paling kutakutkan datang. Karena aku memiliki rabun senjaringan. Takut gelap adalah titik lemahku. Biasanya aku selalu membawa senter kecil. Aku meraba-raba tasku, sial. Hari ini senter kecilku tertinggal di rumah. Sekolah kami juga tidak mengizinkan membawa senter ke kelas. Aku berkata pada diriku sendiri untuk tenang. Mungkin listrik akan segera menyala.
Kegelapan. Bagaikan binatang buas. Mencakar dan menerkam ke arahku. Konyol, ya kan? Laki-laki juga punya saat-saat lemah. Hanya bisa menunggu dengan tenang. Rasanya seperti setengah abad lamanya. Tidak ada harapan datangnya cahaya. Tapi aku mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Gadis itu sedikit terengah-engah. Siapa di sana? Aku berbisik menjawab, ini aku. Aku rabun senja dan agak takut gelap. Aku pikir aku akan mendengar dia mengejekku. Dasar bodoh kau. Ternyata takut gelap. Tapi tidak lama kemudian. Dengan suara berisik, tirai ditarik cepat olehnya. Itu adalah cahaya bulan yang diturunkan saat siang hari untuk menghalangi matahari. Melalui jendela mengalir ke dalam kelas seperti air. Pendaran sedikit, menghilangkan sedikit rasa takut. Dia mendekatiku. Berkata dengan lembut, aku akan membawamu keluar, di koridor cahaya bulannya terang. Sebentar lagi listrik akan menyala. Dalam kegelapan, aku tidak memegang dengan benar. Tanpa sengaja malah meraih tangannya. Jari-jari yang lembut, agak sedikit lembab. Itu keringat. Dia tadi berlari sangat cepat ya. Liu Ruyan tidak melepaskan tanganku. Malah menggenggam erat tanganku. Telapak tangan yang hangat. Suhunya membuatku merasa lebih tenang. Memberiku kekuatan untuk melawan kegelapan. Tidak ada keromantisan. Tidak ada kecanggungan. Semuanya terasa sangat alami. Kami bergandengan tangan. Bergeser ke koridor. Untungnya bulan di langit sangat bulat dan besar. Pandangan yang terang jauh lebih baik daripada di kelas. Angin sepai-sepai, bulan purnama menghangatkan hati. Ditemani teman sekelas. Indahnya masa muda. Tidak lebih dari ini. Kenapa kau lari kembali untuk mengambil kertas ujian matematika? Omong kosong. Dia tidak pernah membawa kertas ujian ke rumah. Tiba-tiba ada kehangatan di hatiku. Terakhir kali aku mengobrol dengan teman sebangkuku. Menceritakan tentang rabun senjaku. Dia sepertinya Liu Ruyan di sampingnya. Gadis ini baik hati. Sesaat kemudian listrik menyala. Kembali ke cahaya, Liu Ruyan menyipitkan matanya dan menatapku. Ada sedikit kecanggungan di matanya. Dia dengan cepat melepaskan tanganku dan berjalan menuju kelas. Baru aku sadar. Ternyata kami tadi berpegangan tangan. Sampai listrik menyala. Sesaat kemudian, ibuku di tikungan lorong. Sambil memegang senter, memanggil namaku keras-keras di jalan pulang. Aku bilang padanya, hari ini aku sangat berterima kasih pada temanku, Liu Ruyan. Ibuku berkata dengan tenang. Kita harus berterima kasih dengan baik. Terima kasih padanya. Tapi yang tidak aku tahu adalah, ibuku benar-benar pergi ke sekolah. Untuk berterima kasih padanya. Dengan cara yang sangat istimewa. Sejak hari itu, aku selalu tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang ke tangan Liu Ruyan. Setelah sekian lama, baru aku mengerti sudut hatiku. Entah sejak kapan seorang gadis bernama Liu Ruyan tinggal di sana. Pada Jumat sore, akhirnya aku mengumpulkan keberanian untuk mengajak Liu Ruyan makan es sepulang sekolah. Kami memiliki aturan tak tertulis di sekolah menengah. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, setelah sampai di tikungan belakang sekolah. Jika makan semangkuk es serut yang sama, itu berarti mendobrak tirai jendela. Sangat disayangkan. Liu Ruyan menolakku. Alasan yang dia berikan cukup unik. Itu, aku tidak punya waktu untuk mengerjakan soal latihan. Seseorang yang biasanya tidak terlalu suka belajar memberitahuku. Dia suka mengerjakan soal latihan. Ini aku laki-laki berjalan. Tahan, 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 jangan sampai meledak. Jelas aku tidak menyerah. Mengajaknya. Kedua kalinya, dia bilang dia harus mengerjakan soal latihan. Ketiga kalinya mengerjakan latihan. Kemudian latihan soalnya semakin banyak. Dan nilainya juga semakin baik.
3 bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Dia sudah berada di peringkat 20 besar di kelas. Mari kita coba bakat-bakat elit yang tersebar di sekolah menengah atas unggulan. Nilai ini berarti masuk ke universitas unggulan dengan stabil. Jadi karena pengakuan cintaku yang halus, seorang siswa yang kurang pintar berubah menjadi siswa yang pintar. Dalam hati aku mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ji Bochang. Liu Ruyan sekali lagi mengirimkan ucapan selamat tepat waktu. Lihatlah orang ini selalu begitu dekat dan jauh. Aku benar-benar muak. Hanya itu saja yang bisa diucapkan? Kalau berani kirim yang lain, dia langsung menelepon. Aku tidak menang. Apakah kamu hanya ingin bir, barbecue, dan udang karang? Apa kalimat sebelumnya? Otakku agak buntu. Apa yang tiba-tiba aku mengerti? Tadi iklan kecil di toko barbecue. Kalimat sebelumnya apa ya? Berkencanlah, bir, barbecue, udang karang, berkencanlah, berkencanlah. Otakku agak kabur. Apakah itu maksud yang aku pikirkan? Liu Ruyan. Kalau ada yang ingin kamu katakan, jangan diam saja, katakan saja langsung. Baik. Lama sekali sampai aku hampir mengira Liu Ruyan tertidur. Ji Bochang, aku menyukaimu. Ji Bochang, bisakah kita bersama? Aku menahan napas. Apakah ini bukan permainan membuka kotak buta atau permainan tantangan? Bermain kepala besarmu. Pikirkan baik-baik. Besok kamu harus membalas pesanku. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Otakku semakin kabur. Hatiku merasakan kegembiraan. Tapi aku juga takut dia bercanda. Lagi pula, dia seringkali aneh dan lucu. Aku membangunkan Xiao Yu, anggur malam ini. Membuatnya sangat mabuk. Coba kamu analisis Liu Ruyan. Apakah dia hanya bermain-main? Atau dia benar-benar menyukaiku? Xiao Yu membuka matanya dengan sayu, bermain-main. Kamu juga tidak buruk. Apa kamu tidak ingin dipermainkan olehnya? Astaga! Apakah yang kamu bicarakan itu manusia? Saudara, musim semi Anda akan datang. Dia memberiku sekotak barang sebelum dia tertidur. Paketmu kubantu ambilkan. Aku membukanya. Ternyata itu adalah hadiah ulang tahun yang dikirimkan Liu Ruyan kepadaku. Hadiah ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku berulang kali membaca WeChat beberapa kali. Masih ada sedikit kelegaan di hatiku. Ciuman pertamanya dengan siapa? Dia, aku peduli tentang ini. Tetapi aku tidak ingin menjadi orang ketiga dalam hubungan pria. Apakah dia serius? Aku mempertimbangkan untuk waktu yang lama. Sebelum tidur, aku mengiriminya pesan. Aku merasa itu tidak pantas. Setelah mengirimnya, justru aku yang mengalami insomnia. Hari berikutnya, aku hampir terlambat untuk kelas. Dia menyerahkan kursus ceramah yang akan dikirim profesor minggu depan. Sebelumnya, aku memakai sepasang kacamata panda. Ruang kelas. Hanya tersisa tempat duduk di sebelah Liu Ruyan. Dengan kulit kepala mati rasa, aku duduk. Mencuri pandang ke arah Liu Ruyan. Ada rona hijau di bawah matanya. Dia sepertinya juga mengalami insomnia. Mungkin karena kata-kata yang kubalas tadi malam. Sedikit banyak memengaruhinya. Aku diam-diam merasa senang. Dalam hati, aku tidak ingin memikirkannya lagi. Di kelas ini, profesor meminta semua orang untuk mencicipi rasa pedas Liu Ruyan. Mengeluarkan nampan yang penuh dengan cabai merah dan hijau. Dia memakai sarung tangan putih. Mencubit berbagai jenis cabai. Dengan cepat memotongnya menjadi kubus. Sambil memotong, dia sengaja atau tidak sengaja melirik ke arahku. Seolah-olah aku adalah cabai di tangannya. Setiap potongan membawa kebencian padamu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ada beberapa anak laki-laki yang dengan antusias mencoba. Menatapnya dengan mata berbinar. Liu Ruyan juga cukup kejam dalam minum. Cabai yang diberikan sangat pedas. Teman-teman semua mengeluarkan air mata karena kepedasan. Aku merasakan kulit kepalaku mati rasa. Profesor tua berbicara. Liu Ruyan, singkirkan cabai merah yang menghadap langit itu dulu. Selain kamu,
Tidak ada orang lain yang tahan dengan rasa pedasnya. Ternyata dia bisa tahan dengan cabai tingkat 10. Terakhir kali aku makan hotpot dengannya, dia tidak bisa tahan. Aku harus minum dari cangkir pasangan dengannya. Liu Ruyan memiliki sedikit kemampuan akting. Awalnya dia hanya ingin mengambil keuntungan dariku. Mungkin tatapanku pada Liu Ruyan terlalu panas, menarik perhatian Profesor Cabai. Hari ini aku memakai hadiah ulang tahun yang diberikan Liu Ruyan padaku. Ya, hadiah aneh itu. Kaos t-shirt ungu gradasi norak. Hari ini wajahku tidak gelap. Tidak mungkin memanggilku lada hitam. Aku dengan percaya diri menegakkan tubuhku. Tak disangka, pria yang seperti cabai warna-warni itu tampak bersemangat saat melihatmu. Lumayan. Cabai warna-warni. Aku mencari di ponselku. Ternyata benar ada cabai gradasi ungu. Cocok dengan warna kaosku hari ini. Aku memberi isyarat pada Liu Ruyan dengan tatapanku. Kau sengaja. Liu Ruyan menoleh. Jangan lihat aku lelah. Aku benar-benar tidak ingin makan. Profesor, Liu Ruyan hari ini. Dia pasti akan memberiku potongan yang paling asam. Melihat tatapan kecilnya yang sangat tidak puas padaku. Aku memilih sendiri potongan yang warnanya lebih muda. Tetapi dia sama sekali tidak mengizinkanku mengambilnya. Dia dengan erat menekan tanganku dan mencubit potongan runcing panjang berwarna hijau zamrud di sebelahnya. Bahkan dengan warna ungu, dan memberikannya padaku. Sekilas terlihat bahwa rasanya akan sangat kuat. Dia bahkan dengan munafik mengatakan ingin menyuapimu. Suara lembut yang langka hingga meneteskan air. Membuat telingaku sedikit mati rasa. Aku dengan enggan menggigitnya. Ternyata tidak ada rasa pedasnya. Manis. Dan ada aroma yang menyegarkan. Seperti buah, cukup enak. Cahaya redup terpancar di matanya. Bodoh, ini cabai buah. Aku merasa sedikit malu. Tindakan Liu Ruyan yang tebang pilih. Beberapa teman di depan tidak tahan lagi. Asisten kecil, kau memberi keringanan. Liu Ruyan melirik mereka dengan acuh tak acuh. Tentu saja. Aku mengejarnya, Profesor, suara katak menggema. Selesai. Ini kelas profesor yang konservatif. Melakukan hal bodoh seperti ini. Bagaimana dengan nilai kredit saya? Namun, profesor tua itu tidak marah. Malah memasang ekspresi seperti sedang menonton pertunjukan. Ada apa ini? Ini juga pengakuan cinta di depan umum. Sedikit banyak kesombongan di hati saya membengkak. Saya tiba-tiba berdiri, tidak benar. Dia salah bicara. Profesor langsung terdiam. Yang terdengar adalah saya yang mengejarnya. Saya menunduk dan berbisik. Hal seperti ini harus dilakukan oleh laki-laki. Ada sedikit cahaya yang berbeda di mata Liu Ruyan. Profesor Cabai berdeham, ada apa ini? Apakah kelas saya menjadi tempat orang patah hati? Sambil berkata. Dia perlahan tersenyum. Kau, anak muda, mencuri perhatian di kelas saya. Dulu saya tidak seberani ini. Anak muda zaman sekarang memang pandai bermain-main, tidak fokus saat pelajaran, nilai dikurangi. Pelajaran hari ini terasa sangat panjang. Akhirnya sampai bel berbunyi. Jibo Chang, kau tetap di sini. Setelah semua siswa pergi. Liu Ruyan benar-benar mendobrak, tidak hanya mendobrak tembok, tapi juga berjalan ke arah Jibo Chang yang menunduk. Saya melihat wajahnya yang merah merona tepat di depan mata. Apa maksudmu dengan tidak pantas di WeChat kemarin? Jawab saya lagi, ciuman, jawab apa? Bisakah kau bersikap sedominan ini? Tapi saya menyukai saat ini. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang mempesona. Bibirnya sedikit terbuka. Menolak setiap kata. Tiba-tiba menabrak hati saya. Jibo Chang, aku menyukaimu. Sudah bertahun-tahun. Tidak ingin lagi bersembunyi. Hati saya dipenuhi dengan kehangatan. Ketulusan seperti ini. Bagaimana mungkin tidak membuat orang tergerak? Liu Ruyan.
Saya juga begitu. Terutama ketika dia berjinjit. Mendekatkan bibirnya ke bibir saya. Saya mengerti maksudnya. Ini yang saya pahami. Ternyata dia pergi, Ji Bochang. Saya ingat masih ada hadiah yang belum saya berikan padamu. Bukankah kemarin sudah memberikan anak panah di busur? Kamu malah bilang padaku untuk tidak mengirim. Lalu orangnya menghilang. Pergi kemana? Hei. Apakah ini waktu yang tepat untuk memberi hadiah? Meninggalkanku terpaku di tempat. Rasanya ingin memaki. Saat itu ibuku mengirim pesan. Nak, aku menunggumu di gerbang sekolah. Kebetulan aku ingin memberitahunya bahwa putranya akan berkencan. Sungguh-sungguh dia jangan ikut campur. Tanpa diduga. Ibuku yang pertama kali membuka mulut. Nak, apakah ada teman sekelasmu yang menyukaimu akhir-akhir ini? Misalnya teman SMA, dia berhenti sejenak. Seperti ragu untuk berbicara. Hatiku sedikit bergetar. Nak, kamu berpacaran dengan temanmu Liu Ruyan cukup bagus. Ibu sangat menyukainya. Aku sedikit salah. Mendapatkan restu dari orang tua adalah hal yang membahagiakan. Tapi aku mengoreksinya, Bu. Pasanganku adalah orang yang aku sukai. Bukan karena kamu suka. Bahkan jika kamu tidak suka, aku akan tetap bersamanya. Ibuku tersenyum dalam hati. Anak kecil. Kamu sudah dewasa, aku mengantarmu pergi. Ibuku. Mobil berbalik. Kamu menungguku? Hei. Kebetulan sekali. Dia berdiri dengan anggun. Melihatku dari jauh di gerbang sekolah. Memegang kotak hadiah di tangannya. Mungkin sedikit takut dengan desas-desus. Itu ibu kandungku. Bukan ayah tiri. Kamu percaya? Aku percaya, kenapa tidak percaya? Untuk mengembangkan alur cerita. Harus ada konflik yang dramatis. Kejar-kejaran. Aku menjelaskan kepadamu. Kamu tidak mendengarkan. Dia tersenyum tipis. Dulu ibumu dengan sungguh-sungguh memberitahuku. Tidak boleh pacaran terlalu dini. Mengatakan kamu belum cukup dewasa. Tidak dapat diandalkan. Takut menunda hidupku. Mengatakan pacaran di usia muda merugikan. Terutama bagi perempuan. Bibi bahkan menarik guru kelas untuk memberiku pelajaran ideologi setengah hari. Ibu Zi. Pasanganku adalah Zi. Baru boleh pacaran umur 20 tahun. Kamu percaya? Apa? Malam setelah hari itu. Ibuku benar-benar melihatku dan Liu Ruyan bergandengan tangan. Ibuku berlebihan. Menyembunyikannya cukup dalam. Benar-benar menjadi penghalang di jalan cintaku. Tidak heran ketika aku mengajak Liu Ruyan makan es. Sorot mata kecilnya yang menolakku mengandung sesuatu yang tak terkatakan. Menyebabkan aku mengira dia malu dan berulang kali mengajaknya, ternyata menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Aku menggenggam tangan Liu Ruyan erat-erat. Seperti malam itu. Untungnya kami berdua tidak melewatkan masa muda. Beberapa penyesalan namun indah. Dan masa depan kita akan lebih sempurna. Kecuali satu hal. Liu Ruyan adalah seorang sosialita kecil. Menemani dia berbelanja di toko butik. Suara WeChat terus berdering. Informasi yang begitu padat. Selain Xiaoyu. Siapa lagi yang bisa mengirimnya? Sekali lihat terkejut. Semuanya adalah foto-foto gadis cantik yang penuh semangat muda. Xiaoyu dengan berani berkata. Semuanya gadis cantik dari Akademi Musik. Kalau suka yang mana, kakak akan atur untuk menghubungkanmu. Ini semua karena aku belum sempat memberitahunya. Aku dan Liu Ruyan sudah berhubungan. Jika ini sampai dilihat Liu Ruyan. Apa jadinya? Begitu menoleh ternyata wajah Liu Ruyan tersenyum. Ji Bochang. Menurutku foto kedua dari belakang lumayan. Bagaimana menurutmu? Sudut bibir Liu Ruyan menyunggingkan senyum. Namun matanya mengungkapkan ekspresi kamu akan mati. Punggungku terasa dingin. Saudara Xiaoyu. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Ah,
Aku ingat, PPT belum selesai dibuat. Mari kita kembali dulu. Mengerutkan bibirnya. Tidak menjawab. Kenapa dengan lembut menggandeng tanganku? Kenapa rasanya seperti suasana sebelum badai? Benar saja. Dia menggandengku ke kios sate di ujung jalan. Dengan lembut bertanya padaku. Kamu mau makan apa? Pilih satu tusuk saja. Salahkan saja aku yang masih muda. Aku belum pernah melihat trik ini. Aku jadi tidak nafsu makan. Cewek suka melempar makanan yang tidak mereka sukai. Ke mangkuk pacarnya. Harus dimakan sampai kenyang. Aku hanya asal menyebutkan sate gluten. Dia tersenyum dan berkata baik. Memenuhi keinginanmu, aku tersenyum pahit. Sebenarnya ini memenuhi keinginan sate gluten yang sebenarnya. Tapi cabai yang melapisinya tidak benar. Sangat tebal, sangat merah merona, juga sangat perhatian. Takut kurang pedas. Dia sendiri menambahkan 2 sendok besar bubuk cabai. Aduh. Yang dia taburkan bukan bubuk cabai. Tapi hatiku yang rapuh. Dia menyuruhku berjalan ke jalan kayu di tepi danau. Ini mau membuatku kenyang. Lalu membungkamku. Merasa aku tidak setia. Tidak bisa dibiarkan. Jalan kayu di malam hari menghilangkan kebisingan siang hari. Sepi sekali. Lampu jalan memancarkan cahaya hangat. Menyelimuti. Di sekelilingnya tampak samar. Matanya berbinar. Cantik sekali. Melirik bibirku. Mengambil setusuk sate gluten dari kotak makan. Tersenyum cerah. Menyuruhku makan sate gluten dulu baru pulang jadi anak baik yang tersenyum. Pedas sekali, apa ini serius? Sepertinya aku juga tidak terlalu lapar. Hari ini tidak habis. Tidak boleh menolak, tiba-tiba berhenti tersenyum. Nada bicaranya sedingin air di danau. Menyembunyikan wajah seorang wanita pemilik rumah. Jahat, dingin, dan cantik. Aku hanya bisa diam-diam menerima gluten. Tusuk sate. Ingin menghilangkan serpihan cabai yang berlebihan. Jangan berani. Suara Liu Ruyan dingin. Tidak ada yang percaya pada Liu Ruyan, ya? Tidak ada yang percaya padaku. Dengan berlinang air mata aku menelan seteguk. Pedas hingga kerongkongan. Rasanya ada api yang akan keluar. Aku sangat membutuhkan air. Mataku melirik ke arah teh susu di tangannya. Untukku? Liu Ruyan. Tapi tersenyum dan berkata. Bodoh, minumlah. Ini tidak berguna. Aku tahu cara menghilangkan rasa pedas. Mau coba? Aku mengangguk seperti orang gila. Liu Ruyan. Tertawa kecil. Wajah tersipu. Baru ini akan berhasil. Dia menarik tengkuku. Tiba-tiba menciumku. Hidungku dipenuhi dengan aroma menyegarkannya. Sentuhan terasa di bibirku. Pedas dan mati rasa. Ada juga aroma buah. Semakin pedas aroma cabai. Semakin ingin mencium. Semakin mencium semakin pedas. Ini benar-benar lingkaran setan yang manis. Ketika kami berdua menghirup udara segar. Matanya bersinar seperti bintang. Masih pedas? Jantungku berdebar kencang. Kepalaku sedikit pusing. Dan sedikit memaksakan naluri untuk menjawab. Aku salah. Aku meremehkan semangat kompetitif Liu Ruyan. Belum selesai bicara. Bibirnya kembali menempel di bibirku. Beberapa menit kemudian. Dia yang menyerah duluan. Dia mendorongku menjauh, ciuman seperti ini. Benar-benar tidak bisa terlalu lama, akan ada efek samping. Aku menempelkan dahiku ke dahinya. Efek samping apa? Dalam, lembut. Kaki mati rasa karena kepedasan. Aku tertawa nakal. Tapi aku masih pedas. Kenapa emoji senyum ini perlu dibanting? Poin ini? Aku perlahan tersenyum. Maka jangan cemburu sembarangan di kemudian hari. Si kecil cemburu Liu Ruyan dengan patuh mengangguk.
Kakak akhirnya menemukan cara yang baik untuk menekannya. Liu Ruyan, bisakah aku menanyakan satu pertanyaan padamu? Ciuman pertamamu dengan siapa? Jangan-jangan aku jadi orang ketiga. Terasa dia sangat berpengalaman. Aku akui aku cemburu. Aku picik. Tidak ada siapa-siapa, mata Liu Ruyan menghindariku. Aku dengan keras kepala menariknya dan tidak melepaskannya. Tidak ada siapa-siapa, hanya kamu dan aku yang tertegun untuk menjelaskan. Apakah kamu masih ingat perjalanan kelulusan setelah ujian masuk perguruan tinggi? Kamu tertidur di dalam mobil. Saat kepalamu terkulai. Bibirnya terlihat cukup lembut. Aku penasaran. Aku diam-diam mencoba. Kamu mencuri ciumanku. Aku sangat terkejut. Liu Ruyan tampak tenang. Bagaimanapun cepat atau lambat aku harus menjalankan hak ini. Mengapa tidak menggunakannya lebih awal? Heh. Dia masih menyalahkanku dengan alasan. Ciuman pertamaku hilang begitu saja. Ternyata teknik berciuman. Saat ini masih ada orang yang bisa mengabaikan rasa sakitnya. Poin utamanya bukan ini. Poin utamanya adalah ternyata ciuman pertamanya adalah aku, tidak ada orang lain. Liu Ruyan. Kamu ternyata selalu mengambil keuntungan dariku. Kenapa kamu tidak senang? Liu Ruyan mengerucutkan bibirnya. Hatiku bergejolak. Dipenuhi dengan kebahagiaan. Liu Ruyan. Sekarang aku merasa sangat bahagia. Karena ada kamu. Liu Ruyan tersenyum. Sangat cantik. Sama seperti tahun itu, hari itu. Aku salah menilainya. Persik yang lucu. Wajah. Menutup kedua. Mata. Terang seperti bintang. Dia adalah gadisku sekarang. Kita selalu bergandengan tangan berjalan di bawah galaksi yang berkilauan. Perasaan seperti bisa menikah di tempat. Berbicara tentang pernikahan. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Benar? Liu Ruyan. Kamu sudah bertemu ibuku. Aku juga ingin bertemu keluargamu. Kamu sudah bertemu di mana saja? Profesor Cabai. Profesor? Ya. Kakekku Xiao Yu, kamu terlalu tidak bisa diandalkan. Informasi gosipmu tidak pernah akurat. Ada satu kalimat. Kamu benar, Liu Ruyan. Dia benar-benar menyukaiku. Dan aku juga sangat menyukainya.